warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman seperjuangan para warga netizen, dan selamat datang di acara pada malam hari ini. Kita akan melaksanakan sebuah webinar atau seminar online dengan judul dampak dari Presidential Threshold 0% pada ekonomi bangsa. Dan kita sudah kehadiran seseorang yang sangat luar biasa, pembicara atau narasumber kita utama malam hari ini, yaitu Bapak Faisal Basri, SEMA. Dan karena waktu kita sangat terbatas dan kedatangan beliau sangat berharga sekali, jadi kita tidak akan memanfaatkan waktu dengan sangat efektif sekali. Dan untuk menyempurnakan pembukaan ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Muslim, dan Anda boleh membisikannya atas nama keyakinan Anda, silakan. Dan baik teman-teman semua, salam perjuangan ya, dan selamat datang lagi di acara pada malam hari ini. Dan langsung saja saya akan membacakan urut-urutannya ya. Yang pertama adalah langsung nanti kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Waktunya adalah 30 menit, dan kemudian kita akan bisa melakukan Q&A atau tanya jawab dibagi dalam 2 session. Setiap session hanya akan ada 3 pertanyaan, dan itu akan berlangsung kurang dari setengah jam. Kemudian closing speech dari narasumber kita, dan juga ditutup dengan sebuah doa. Baik, untuk mengefektifkan waktu pada malam hari ini, kita sudah kehadiran narasumber kita. Selamat malam Pak Faisal Basri. Selamat Suara malam. saya. Iya, oke. Sebentar, saya bertanya. Sebentar, saya izinkan saya memberikan mikrofon untuk ngecek suara. Oke, Bang Anung, mohon diterima mikrofonnya di Twitter. Oke, Bang. Oke, Gus ya, Gus. Oke, Gus, mohon diambil mikrofonnya, Gus. Apakah atau berikan 100% jika Anda mendengar jelas suara dari Zoom. Oke, good. 100%. Yes. Ya, Gus bisa merespon suara saya? Oke, oh, good. Oke, baik. Ya, oke. Dan langsung saja kita mulai. Kami persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Faisal Basri, SEME, memaparkan penjelasannya tentang dampak Presiden Threshold 0% bagi ekonomi bangsa. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Insyaallah kita dijauhi dari segala wabah dan bencana. Saya ingin mulai dari kondisi sekarang, ya, sedang di-challenge di Mahkamah Konstitusi, dilakukan oleh 2 anggota DPD, ya. Nah, ada kelemahannya ini, sebagaimana yang lalu-lalu ini sudah diuji beberapa kali, tapi kita selalu gagal kan, oleh perseorangan dan sekarang oleh DPD. Nah, saya baru diskusi sampai tengah malam gitu dengan ahli-ahli hukum tata negara. Sebaiknya yang melakukan legal standing itu adalah partai, karena partai yang berkepentingan begitu. Nah, mari kita coba jajaki partai-partai, kan sebetulnya ini kepentingan partai kecil nih ya. Dulu pernah partai itu diterima legal standingnya oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Idaman kalau saya tidak salah, partainya Rhoma Irama ya kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau saya salah, sehingga bergulir itu, walaupun kalah juga, tapi legal standingnya diterima gitu. Dia sebagai pengaju judicial review. Nah, jadi saran dari ahli tata negara ini, ayo kita bicara dengan partai, ini kepentingan partai gitu, sehingga mudah-mudahan kali ini pengajuannya bisa lebih besar kemungkinannya untuk menang. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita memperjuangkan ambang batas 0% untuk presiden. Gagasannya adalah
secara historis di Indonesia ini ada namanya proses demokrasi sebelum ada pemilihan presiden langsung, sebelum ada pemilu begitu ya. Ada yang namanya pemilihan langsung kepala desa, dibikin simple ya. Kemudian belakangan ini ada independen. Saya kebetulan pernah jadi calon independen yang menunjukkan bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di depan hukum. Mengapa bupati, wali kota, gubernur gitu ya, itu bisa independen, kenapa presiden tidak bisa? Itu yang pertama. Jadi tidak apple to apple, tapi independen dan perseorangan gitu ya. Kan 0% ya semua boleh gitu kan, karena 0%, walaupun tetap lewat partai. Nah, mengapa kita concern tentang ini? Karena threshold semakin tinggi, semakin menguntungkan partai besar. Ya enggak? Semakin menguntungkan partai besar, sehingga kita memiliki ruang yang amat terbatas untuk memperjuangkan kebaikan buat bangsa ini. Jadi dimonopoli oleh partai-partai besar. Ya, jadi kalau partai-partai kecil digabung 20% ya susah kan. Nah, partai yang bisa mencalonkan cuma PDI Perjuangan kalau sendiri partai itu. Kemudian mungkin ada calon 2 atau maksimum 3 ya. Itu misalnya PDI Perjuangan sendiri, Partai Golkar dengan partai menengah sendiri, Gerindra dengan partai menengah sendiri. Maksimum jadi 3. Padahal potensi calon pemimpin bangsa ini bertaburan di mana-mana. Di daerah ya, kepala daerah provinsi. Jadi misalnya ada Anies Baswedan, ada Gubernur Jawa Barat siapa? Kok saya lupa sih, Kang Emil, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada Ibu Khofifah, kan banyak sekali. Tapi mereka tidak bisa berkompetisi karena apa? Karena threshold yang tinggi itu. Ya. Ujung-ujungnya kan oke, ada 10 atau 20 calon, tidak masalah. Tapi kan ada nanti babak kedua yang bisa memperoleh suara mayoritas. Jadi faktanya ada 3 calon pun ada 2 babak gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya lebih make sense gitu, lebih masuk akal kalau tidak ada threshold. Pertanyaan berikutnya, partai lain, partai-partai itu kenapa takut ya? Kalau partai itu hebat, partai itu dipercaya oleh rakyat, dan partai itu mencalonkan orang yang paling hebat di partainya atau dari luar partai, partai itu bisa berpotensi menangnya cukup besar begitu. Nah, pertanyaannya kalau ini berlangsung terus, bakal apa jadinya? Partai-partai ini dalam kenyataannya juga tidak memiliki kader yang bisa diandalkan. Banyak partai. Saya pernah ikut pilkada di Jakarta, praktis gitu ya, konvensi gitu, tidak ada satupun calon tahun 2000 berapa ya, bukan 2012, sebelumnya itu. Tidak satu partai pun, jadi ada 5 calon, 5-5-nya dari luar partai. Nah, kalau misalnya partai tidak punya calon yang punya potensi menang, maka dia akan jual. Dia jual tiketnya itu. Nah, kalau calon presiden kan bisa triliunan jualnya. Nah, kalau dijual seperti itu, maka calon-calon itu akan cari bandar. Maka yang ada adalah gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan presiden yang dikendalikan oleh bandar. Akibatnya apa? Terjadilah proses penguatan atau pengkristalan oligarki. Jadi negara ini diurus oleh elit partai dan oleh bandar, oleh kalangan bisnis gitu ya.
Dan ini sudah nyata-nyata seperti itu, sudah kian tidak jelas batasnya antara penguasa dengan pengusaha itu. Sehingga apa? Ujung-ujungnya, tatkala calon si bandar ini menang, maka presiden yang akan terpilih nanti, pertama kali yang dia ingat adalah bayar utang pada bandar. Kalau dia bayar utang pada bandar, maka yang akan dia lakukan memberikan kesempatan agar bandar itu menikmati apa yang telah dia nikmati. Kalau bandar itu punya konsesi batu bara, akan diberikan keleluasaan untuk terus diperpanjang sampai batu baranya habis. Akan diberikan konsesi batu bara yang mereka kelola itu tidak perlu bayar royalti. Dan sebagainya, dan sebagainya itu. Pokoknya diberikan kemudahan, pajaknya dikurangi, dan sebagainya itu. Bahaya sekali. Oleh karena itu, akhirnya muncullah rezim oligarki, atau disebut juga pemerintahan yang disebut despotic leviathan itu. Jadi semacam raksasa. Jadi bayangkan kekuatan negara dengan kekuatan bisnis bersatu gitu ya. Kan luar biasa itu. Negara punya polisi, punya tentara, punya macam-macam. Kemudian bisnis ini punya logistik yang besar. Nah, akan muncullah rezim oligarki yang terus-menerus akan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dan nanti kalau mereka sudah habis masa jabatannya, baru bisa diperpanjang. Gitu. Amandemen Undang-Undang Dasar. Kan mereka sudah menguasai 82% kursi di DPR. Atau mayoritas di MPR, mayoritas 2/3. Nah, akibatnya apa? Mereka akan mewariskan estafeta kepemimpinan kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, itu sudah terjadi kan? Makin banyak sekarang pemilihan gubernur, wali kota, bupati, si bupatinya sudah selesai 2 periode, istrinya menang atau anaknya menang. Nah, baru menang sudah korupsi, masuk KPK gitu. Waduh, kapan mereka mengabdi kepada rakyat? Nah, kalau 0%, peranan oligarki menjadi semakin lemah. Karena apa? Karena dia langsung berhadapan dengan kekuatan rakyat. Jadi misalnya calonnya rakyat, bukan calonnya si partai ya, calonnya rakyat bisa maju, kita urunan, kita saweran untuk mendukung calon yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau dia menang, maka fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh para oligark itu akan dicabut. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran oligark seperti sekarang ini. Coba bayangkan ya, pasal 33 ini makin sayup-sayup. Sekarang tahun ini saja pengusaha batu bara itu pendapatannya dari ekspor 500 triliun. 500 triliun. Kalau dia sisihkan 10 triliun kan kecil ya. Jadi dia jadi presiden. Jadi bandar batu bara bisa menentukan siapa yang jadi presiden. Dan yang jadi presiden ini harus direstui oleh partai, ya, oleh partai. Jadi mereka ya hidup bersama antara bisnis dan penguasa. Dan ujung-ujungnya, ya, kalau kata Darren Acemoglu itu dan politisi lainnya ya, political scientist dan ekonom lainnya itu mengatakan sekarang itu ada fenomena oligarki. Nah, oligarkinya itu terbentuk atas inisiatif negara, inisiatif politisi. Politisi mencari bandar, mencari logistik. Nah, kalau sekarang ada kecenderungan partai politik itu didikte oleh oligarki, oleh pengusaha itu. Oleh karena itu kita tidak pernah mampu melacak siapa sebetulnya yang berinisiatif membuat undang-undang cipta kerja itu. Sampai sekarang nggak tahu. Nah, kekuatan korporasi itu tidak kelihatan. Mereka tidak ada di istana, mereka tidak ada di DPR, mereka tidak ada di MPR, mereka tidak ada di DPD.
tapi mereka mengakar kemana-mana. Sehingga nanti DPR mengetok undang-undang, that's lolos, ditandatangani oleh presiden, ya. Tapi sebetulnya yang mendrafting undang-undang itu awalnya adalah korporasi, dan korporasi penetrasi ke pemerintah dan ke DPR untuk mengamankan, seperti terjadi pada undang-undang Omnibus, pada undang-undang Minerba, ya. Mereka yang mendiktekan keinginan yang ada di dalamnya, dan dengan cara diam-diam, dengan cara yang tidak patut, ya, cara ngebut segala macam, tiba-tiba menu sudah hidangan sudah tersedia di atas meja. Jadi sungguh ini adalah presidential threshold, adalah momentum bagi kita untuk melumatkan, kita tidak bisa ya melumatkan oligarki, tapi untuk melemahkan oligarki sehingga yang ada adalah daulat rakyat itu. Mungkin saya berhenti di situ dulu untuk sebagai pengantar. Kuncinya adalah ini baik untuk ekonomi. Karena apa? Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk berusaha. Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk memiliki akses dalam mengelola sumber daya alam. Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk berusaha. Ya kalau sekarang saya nih punya, bukan saya tapi anggap aja saya gitu. Saya punya talenta yang cukup besar untuk menjadi pengusaha batu bara. Saya punya ilmu yang cukup untuk jadi pengusaha batu bara. Saya punya modal yang cukup untuk jadi pengusaha batu bara. Saya tidak bisa mewujudkan superioritas saya itu karena saya bukan bagian dari kekuasaan, karena saya tidak direstui oleh kekuasaan, bahkan saya dimusuhi oleh mereka karena para oligark ini sudah biasa tidak bersaing. Para oligark ini sudah biasa cuma mengandalkan otot dan otak. Otot dan keringat, tidak mengedepankan olah otak. Nah, yang melakukan olah otak, punya uang yang halal, punya kompetensi, segala macam akan tersingkir. Nah, oleh karena itulah persaingan semakin sehat, akses atau kesempatan semakin terbuka, ekonomi semakin merata. Semakin merata di antara penduduk, semakin merata di antara daerah, ya antar daerah semakin merata karena semua menggeliat. Nah, tapi kalau sekarang apa yang terjadi bukan pembangunan daerah, karena yang terjadi pembangunan di daerah beda kan, pembangunan daerah kan diinisiatifi oleh daerah bagi kepentingan daerah, bagi kesejahteraan daerah. Kalau sekarang pembangunan di daerah yang ditaruh aja, si A kamu di provinsi ini, si B di provinsi ini, karena sumber daya alamnya keruk tuh secepat-cepatnya dia bilang. Contohnya Ibu Siti Nurbaya itu, Menteri Kehutanan. Pengusaha jangan khawatir, eksploitasi itu hutan, ada undang-undangnya yang melindungi kita, yaitu Undang-Undang Ciptaker. Gila nggak? Seperti itu. Nah nanti tidak ada lagi, karena yang kompetenlah, yang bersainglah, yang lebih mampu untuk menang. Nah kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu nanti kita serahkan ke BUMN. Ya, BUMN kan representasi dari kepemilikan rakyat gitu kan, tapi bukan kepada segelintir oligark itu. Nah, saya rasa inilah saatnya sudah terang benderang Indonesia sudah sampai di puncak kebobrokan, ya. Puncak kebobrokan, saya beri contoh satu lagi yang menunjukkan puncak kebobrokan itu, kan harusnya negara dan bisnis itu ada dinding ya. Nah, tapi coba bayangkan di era sekarang ini, ada wakil menteri kan mewakili pemerintah ya. Wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kamar Dagang Indonesia. Jadi manusia ini separuh mengabdi kepada pemerintah untuk rakyat, separuh mengabdi kepada kepentingan penguasa. Hanya ada di rezim ini.
Kemudian ada juga wakil wali kota. Kebetulan saja saya tahunya dalam satu seminar ada wakil wali kota Bandar Lampung merangkap ketua Apindo Provinsi Lampung. Masya Allah. Pemerintah itu mengeluarkan izin untuk pengusaha yang notabene adalah dirinya sendiri. Jadi konflik of interest sudah bukan tabu lagi. Mereka sahkan lewat undang-undang dan lewat kekuasaan yang mereka miliki itu. Jadi ayo kita sungguh-sungguh memperjuangkan threshold 0% dan ayo kita ajak partai-partai yang menjadi pengaju ya, karena mereka punya standing positions yang cukup kuat, mengingat selama ini yang mengajukan threshold adalah individu dan DPD, karena DPD is not party kan, bukan partai, tidak ada batas-batasnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sitawarsi dingin buat kita semua dan kita mulai bisa menyibakkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. Itu Mbak Maria untuk sementara. Ya, luar biasa, terima kasih Pak Faisal. Kalau 0% ini terjadi, maka kekuasaan dan bahkan kemakmuran ada di tangan rakyat. Jika 0% tidak diperjuangkan, maka bisa jadi semua ini impian kita akan jatuh ke tangan oligarki. Kira-kira begitu ya Pak Faisal ya? Iya, walaupun belum tentu berhasil, tapi terbuka ruang, terbuka peluang yang lebih lebar gitu ya. Belum tentu berhasil, tapi ini momen yang harus kita perjuangkan bersama. Paling tidak kita terus berupaya, karena kita hidup bukan untuk hari ini, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan ada 1-2 dekade ke depan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita ya Pak Faisal ya. Jadi berjuang adalah keupayaan dan hasil akhir nanti Allah yang menentukan gitu ya Pak Faisal. Terima kasih. Dan berikutnya akan kita buka Q&A sesi pertama. Ini 3 pertanyaannya dulu ya Pak ya. Baik. Nah, 3 pertanyaan ditampung dulu lalu nanti dijawab atau satu persatu, Pak? Ya, ikut saja nanya gimana. Oke, 3 pertanyaan kita tampung dulu gitu ya. Kemudian nanti Bapak jawab, nanti setelah itu baru kita buka sesi kedua. Oke, ini saya menyampaikan sedikit informasi di Twitter karena kami terbiasa di Twitter ya Pak. Jadi ada 2.374 peserta di Twitter. Enggak, ya ada sekian banyak, ada sangat banyak sekali gitu ya di Twitter. Ini Bapak bisa melihat. Ya, ini di Twitter. Oh, lebih banyak di Twitter nih Pak ya, karena kita terbiasa di Space gitu. 3 pertanyaan saya utamakan yang raising hand ya, nanti kami akan berikan mikrofonnya untuk yang di Space, dan untuk yang di Zoom jika Anda raising hand kami unmute mikrofon Anda. Di sini di Zoom sudah ada ini Mbak atau Pak ya, Bapak Berlin Utara, silahkan di unmute Pak. Yes. Ya, langsung, Mbak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih, admin. Selamat malam, Pak Faisal. Ya, saya Junet, Pak. Ini saya mau tanya, sebetulnya saya tadi mencari-cari, Pak, hubungannya antara threshold ini dengan persoalan perekonomian bagi bangsa, karena banyak perspektif. Misalnya kita berbicara soal HAM, soal politik dan lain-lain. Nah, luar biasa lewat pemaparan Pak Faisal pada malam hari ini, ternyata lewatnya itu melalui korporasi atau Pak, bandar tadi yang dibilang begitu. Nah, pertanyaan saya adalah kaitannya dengan threshold 0% ini, bukankah dengan dijadikan 0% ini yang namanya korporasi atau bandar-bandar itu tadi masih tetap bercokol? Bukankah justru lebih ini Pak ya, kalau misalnya hari ini hanya berfokus kepada beberapa partai, tentu saja biaya yang dikeluarkan oleh mereka akan lebih sedikit dibandingkan ketika dibuka 0% ini. Tentunya
pesertanya akan lebih banyak, dan itu biaya yang akan dikeluarkan oleh pemain-pemain itu juga akan semakin besar. Nah, bagaimana Pak? Saya rasa itu aja ini Mbak Admin. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Di Zoom masih ada yang minta diwakilkan, mungkin tidak bisa bersuara, tapi pertanyaannya adalah di MK katanya, Omnibus Law itu telah divonis MK inkonstitusional bersyarat. Apakah dengan begitu MK itu bagian dari oligarki? Itu yang kedua. Baik, adakah penanya lagi? Yang ketiga, di sesi satu ini kalau tidak ada dari Zoom, maka kami akan melemparkan di space. Buat yang raising hand, oke, siapa yang raising hand, kami berikan mikrofon. Yang sudah raising hand? Yang sudah raising hand, ada? Oke, sebentar. Sudah ada yang request mikrofon, baik, kami kirimkan mikrofon. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Oke. Ya, di Twitter silahkan. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada yang raising hand kah? Monggo silahkan. Sebentar, ada yang masih connecting. Ini Pak Sutikno 1532. Masih reconnecting. Baik, oke, kita lanjut dengan pertanyaan. Oke, ya silahkan Pak. Oh, Pak Eko. Oke, Mas Eko Widodo dari Twitterland. Monggo silahkan Mas Eko. Oke, saya mau nanya ke Pak Faisal Basri. Kalau kita melihat Presiden threshold 0% ini kan sebenarnya justru menguntungkan partai-partai yang tidak menyalonkan, yang tidak bisa menyalonkan calonnya sendiri, karena kebanyakan partai-partai itu kan terdongkrak dari popularitas calon yang dia dukung kan. Nah, dengan presidensial threshold ini justru kan harusnya dengan makin banyak kompetitor, masing-masing partai bisa mengajukan diri sendiri, artinya suara mereka justru bisa terdongkrak. Karena dengan threshold yang tinggi, akan sedikit sekali yang bisa maju. Tapi kenapa, bertanya, kenapa partai ini justru malah tidak menginginkan, gitu, justru malah rakyat yang sangat bernafsu ingin punya banyak calon gitu ya, pemilihan presiden. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih. Baik, oke. 3 pertanyaan pertama Pak, monggo silahkan dijawab. Iya, dari Bung Berlin tadi ya, Berlin Utara. Tapi namanya bukan Bung Berlin, tadi disebutkan nama, maaf. Jadi dengan adanya threshold, maka bercokolnya para oligark itu semakin terbatas. Nah, kemudian nanti bisa jadi para bandar itu juga misalnya dia selama ini kan mendukung calon partai. Nah, mereka janji kasih berapa triliun ke partai untuk operasi pemilu nanti. Nah, kalau partainya minta kemahalan, dengan adanya threshold 0%, si bandar ini bisa mencalonkan orang non-partai loh. Atau orang yang didukung oleh partai kecil, ya, yang didukung oleh partai kecil yang selama ini tidak bisa mencalonkan kan. Nah, dihitung sama dia. Kalau kemungkinannya lebih besar calon dari partai, tetap dia menyalurkan uangnya ke calon partai. Tapi kalau sedemikian bobroknya partai mencalonkan orang yang tidak
kredibel mencalonkan orang yang tidak punya integritas, ya si bandar juga pikir, oh ini kemungkinan menangnya kecil. Tapi kalau sekarang tanpa threshold, ya orang bobrok ya apa, dia tetap chip in uang di situ. Nah kalau dengan threshold 0%, dia punya kemungkinan untuk mencalonkan orang yang lebih kompeten walaupun tidak didukung oleh partai besar. Jadi kembali ujung-ujungnya adalah kompetisi semakin sehat. Nah, namun kita rakyat punya suara. Kalau di era sekarang rakyat tidak punya suara. Rakyat cuma dipilihkan hidangan 2 pasang. Nah, nanti rakyat kita tunjukkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat bisa memilih lebih banyak calon. Sehingga pilihan rakyat itu semakin banyak dan semakin baik kondisi demokrasi kita. Nah, itu yang Mas Berlin. Kemudian omnibus telah divonis inkonstitusional bersyarat, itu juga aneh ya. Jadi begini nih, jadi interpretasi goblok saya, ini saya kasih kesempatan, kata omnibus, kata Mahkamah Konstitusi, saya kasih kesempatan kalian dalam 2 tahun ini keruk secepat-cepatnya kekayaan alam Indonesia. Keruk secepat-cepatnya. Saya kasih 2 tahun kesempatan. Ini kan udah gila. Jadi saya dengar dari seorang ahli tata negara yang mengetahui prosesnya, ini ada negosiasi politiknya. Jadi tadinya Mahkamah Konstitusi kan ada 9 ya. Ada 9 anggota, 4 itu mendukung omnibus law, 3 menentang, 2 belum menentukan pilihan. Nah, kalau senarionya inkonstitusional titik, maka yang 2 itu akan pindah ke yang 4. Jadi 6 lawan 3. Oleh karena itulah jangan ekstrim dong, kasih kesempatan 2 tahun. Nah, dengan dikasih kesempatan itu yang 2 mendukung, yang 3 jadi 5-4. Nah, jadi itu politik hukum. Harusnya judicial ya tidak boleh menggunakan dalil-dalil politik berdasarkan konstitusi. Jadi menurut saya sulit untuk saya mengatakan mereka bagian dari oligar. Walaupun mereka memang sudah diberikan iming-iming kan sebelumnya, masa jabatannya diperpanjang dan mereka tidak perlu ikut fit and proper lagi kalau ingin ke 2 periode gitu. Ada juga semangat di dalam MK itu yang masih so-called waras lah gitu ya. Tapi ya kita jagalah ini situasinya seperti ini. Dan walaupun kita melihat ini kompromi, namun ternyata cukup surprise karena dugaan banyak orang itu akan diloloskan, akan ditolak oleh MK. Ternyata ada kompromi walaupun dengan inkonstitusional bersyarat. Nah, kenapa ya partai kecil tidak mau memperjuangkan gitu, tidak mengajukan judicial review gitu? Saya juga tidak mengerti karena ini sebetulnya kepentingan mereka. Namun mereka lebih merasa berpeluang ya. Oke, mereka ikut arus. Kalau mereka ikut arus, rezekinya mereka lebih banyak. Jadi bisa nanti ikutan dapat jatah 1 menteri gitu-gitu, bagi mereka udah senang. Ya lihat aja PAN itu kan bergabung dengan partai pendukung pemerintah kan, ya sebentar lagi rasanya akan dikasih jabatan menteri, kan tidak ada yang gratis. Itu lebih nyata, lebih cepat, lebih pasti daripada saya memperjuangkan karena perlu kerja berat, kerja besar, mobilisasi rakyat, kita crowdfunding kan. Jadi nanti kalau ada calon rakyat, kita nyumbang masing-masing orang 10.000, tapi yang nyumbang ada
50 juta orang, 10.000 kali 50 juta. Berapa itu? 50 miliar lah. Berapa lagi itu? Ada yang menyumbang juga 1 juta kan? Bisa itu yang namanya crowdfunding itu. Jadi disitulah the power of people bisa kita salurkan dengan cara-cara yang demokratis. Ya tidak lewat makar, tidak lewat apa gitu. Tapi betul-betul suara rakyat itu diberikan saluran. Kalau sekarang kan ditutup, jadi mampet suara rakyat itu. Nah bahayanya apa? Kalau suara rakyat mampet, suara rakyat terbenam, tenggelam, kita tidak tahu rakyat itu tingkat kesabarannya sampai seberapa, tiba-tiba meledak, lebih berbahaya lagi kan. Karena pipa kalau disumbat yang menyebabkan airnya tidak bisa mengalir, itu lama-lama akan jebol juga kan. Nah ini yang kita jaga, tapi kita jaga lewat proses demokratis. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kira-kira itu, mohon maaf kalau saya tidak memuaskan dalam menjawab pertanyaan kawan-kawan 3 ini. Oke, baik. Masih ada sesi kedua ya Pak Faisal ya untuk Ya, penanya berikutnya. Oke, di Zoom sudah ada Mas Beni tadi raising hand. Kemudian ada abang kita Bang Fatur Rahman, ini beliau adalah seorang jurnalis, beliau juga menjadi salah satu founder dari Persuasi TV yang sudah sering tayang menjadi media bagi para netizen untuk bisa memberikan pemikiran-pemikirannya. Baik, Pak Bang Beni, mohon di-unmute, silakan di-unmute. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah terwakili sama Mas Yusuf Ediono ya. Tapi saya sedikit menambahkan atau coba dari sisi yang lainnya ya. Saya tertarik dengan pernyataan Prof. Faisal Basri tadi dengan 500 triliun dari ekspor batu bara yang dihasilkan. Dan kemudian saya menghubungkan pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law, yang dimana menurut saya produk utama dari Omnibus itu sendiri adalah tentang perizinan ya, perizinan melalui online single submission berbasis risiko tersebut. Nah, di sini terlihat kalau di Omnibus itu bahwa sektor tambang itu yang mempunyai skala besar, aturannya itu langsung berhubungan dengan kementerian atau gubernur, bukan lagi melalui bupati ataupun instansi daerah, kecuali gubernurnya ya. Nah, saat kita hubungkan dengan presidensial threshold, yang dimana presidensial threshold ini mengerucutkan pada 2 atau 3 calon paling banyak, seperti yang sudah. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Faisal, hal seperti ini yang menjadi apa tuh ya namanya ya, cengkraman buat kita, bagaimana dari segala sisi Omnibus yang menghancurkan UMKM, yang katanya hanya bakal menaikkan derajat UMKM, sementara di sisi konstitusi sendiri seperti presidensial threshold juga dikerucutkan semakin ketat ya. Nah, kira-kira Prof, rakyat harus berbuat apa seperti ini Prof untuk menghindari perpanjangan oligarki pada tahun berikutnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, penanya berikutnya silakan abang kita Bang Fatur dari Persuasi TV. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Prof, kalau saya melihatnya, kita tahulah peta politik yang ada di MK saat ini, di mana salah satu hakim MK-nya juga menjadi salah satu terpilih menjadi ketua alumni lah dari kelompok Cipayung tersebut. Jadi kayaknya kecil kemungkinan untuk hal itu, tapi itu tidak menyurutkan kita yang bersuara demokrasi untuk tetap memperjuangkan parlemen threshold. Pertanyaan saya adalah yang pertama, kenapa parlemen threshold kita perjuangkan bareng-bareng dan sama-sama untuk menghancurkan oligarki,
tapi parlemen threshold-nya enggak. Ibaratnya kok presiden threshold-nya aja, parlemennya enggak. Sedangkan kita tahu bagaimana kontrol parlemen itu sebenarnya yang saat ini secara nyata sudah menjadi budaknya oligarki kan seperti itu. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, saya tidak berpikir jangka pendek saat ini, tapi jangka panjangnya seandainya pun parlemen threshold itu 0% yang terpilih anggaplah adalah orang yang punya kapabilitas dalam memimpin negara ini, tapi kan kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita saat ini untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya itu paripurna. Dalam artian harus ada di DPR itu yang mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan besok. Dan kita tahu bahwa pemerintahan ke depan di 2024 ini bisa dikatakan adalah pemerintahan terberat dengan hutang yang akan dilimpahkan segitu banyak, dengan kebobrokan yang segitu banyak, dengan stagnannya demokrasi kita yang saat ini bisa dibilang menurun. Nah, ini buat saya jadi satu tantangan bagaimana kalau misalkan dia tidak didukung kebijakannya oleh parlemen. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah dalam parlemen threshold 0% ini bagaimana sistemnya yang harus kita kawal bahwa kapasitas daripada calon-calon ini dapat terpenuhi. Kan kita tahu sendiri bahwa KPU yang saat ini ada terafiliasinya, terus dengan bagaimana Bawaslu yang ya kebetulan saya juga sebagai observer ya waktu kemarin 2019 dan 2014 itu kita tahu bagaimana Bawaslu tidak bisa bergerak untuk terhadap beberapa kecurangan dan segala macam seperti itu. Itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, penanya ketiga dari Twitter. Oke, silakan raising hand. Oke, Twitter, ya. Ya, silakan Pak Sud. Ini sudah ada masuk Pak Sutikno. Oh iya, Pak Sutikno. Iya, mikrofonnya sudah diberikan. Ya. Selamat malam Mbak Maria. Iya, selamat malam Pak. Suara Anda terdengar sampai ke Pak Faisal. Ya. Ada. Iya. Saya lebih sepakat apa yang disampaikan Pak Faisal tadi tentang kompetisi yang sehat tadi. Saya sendiri setuju dengan PT 0%. Itu artinya membuka ruang di dalam kompetisi sehingga kompetisi menjadi sehat menurut asumsi saya. Halo? Ya, didengar Pak. Didengar Pak. Terus yang kedua, saya lebih melihat aspek demokrasinya. Saya kira kalau PT 0% itu betul ini nanti bisa clear di MK. Saya kira kesempatan masyarakat untuk lebih luas begitu. Jadi kalau yang selama ini 20% nanti seolah-olah rakyat ini terbatasi di dalam konteks demokrasinya untuk memilih. Jadi sebetulnya masih ada tokoh-tokoh kita yang sebetulnya capable untuk memimpin negeri ini, tapi tidak punya kesempatan. Ini yang saya pribadi sayangkan. Itu hanya itu sementara. Ya. Pak Faisal. Oke, baik. Ini hanya tambah saja. Terima kasih. Ya, baik. Pak Faisal tambah satu lagi ya. Ada pertanyaan dari. Oke, ini dari praktisi kita juga, praktisi netizen kita di Twitter juga, ya, bahkan juga beliau sering diliput juga suaranya di media online. Beliau adalah Dr. Eva. Beliau bertanya, Pak Faisal, apakah ada jalan untuk memaksa hapuskan PT 20%? Kami ke MK ditolak terus. Begitu Pak pertanyaannya. Monggo silakan Pak. Mungkin ke Dr. Eva dulu ya. Ditolak karena legal standing-nya itu pribadi, perseorangan. Ya, yang ditolak-tolak itu saya kebetulan ikut juga dalam upaya yang lalu itu ya,
bersama dengan banyaklah kawan-kawannya, Dokter Mas Uceng ya, Rizal Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung, banyak lagi lah yang lain-lain, banyak sekali dari berbagai spektrum, gagal semua. Kemudian sekarang DPD gitu, kemungkinan gagalnya rada tinggi. Nah, oleh karena itu segera kita dorong nih partai yang belum tidak ada di parlemen juga nggak apa-apa. Jadi misalnya sekarang ada partai apa aja tuh, partai yang baru itu, silakanlah gitu, 1, 2, semakin banyak semakin bagus gitu ya. Nah, supaya kita tidak tersandera oleh partai yang ada sekarang di parlemen gitu, yang belum ada gerakan atau inisiatif, belum terdengar inisiatif mereka mengajukan judicial review gitu. Jadi peluang masih ada, Dok. Kita ajukan aja, kita dorong aja terus. Kemudian Pak Sutikno, ini bukan pertanyaan saya rasa ya. Jadi Pak Sutikno sepakat mendukung threshold ini agar kesempatan lebih luas bagi masyarakat, dan kita bisa ujung-ujungnya tadi kan ini karena dampak ekonominya lebih baik gitu, buat ekonominya ada persaingan yang lebih sehat, sumber daya tidak dikuasai oleh segelintir orang, oleh karena itu oligarki pun akan melemah, sehingga tadi ujung-ujungnya contohnya batubara, tidak seluruh rezeki non-plok itu dinikmati oleh segelintir orang, tapi pemerintahan yang mengabdi pada rakyat akan memajaki mereka agar keuntungan yang dinikmati oleh para oligark itu bisa ditarik pajaknya untuk dinikmati juga oleh rakyat dan pemerintah daerah. Saya rasa very clear gitu, sangat clear bahwa kondisinya sekarang udah sedemikian sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, kemudian Mas Beni tadi ya, apa nih yang terbaik, dan saya gabung sama Mas Fatur barangkali ya, sistem apa yang terbaik begitu. Saya membayangkan Indonesia ini kan terlalu dipaksakan ke presidensial gitu. Terlalu dipaksakan, padahal Indonesia itu penduduknya sangat beragam kan. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama, beda adat istiadat, beda sejarah, beda macam-macam. Beda dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa. Kemudian kita punya 17.000 pulau, karakteristik dari setiap pulau beda-beda penduduknya begitu. Nah, jadi kita sulit untuk membayangkan partai sedikit. Nah, kalau pemerintahan presidensial itu syaratnya yang baik adalah partainya cuma sedikit. Tapi sejarah kita membuktikan bahwa tidak pernah partai sedikit kecuali dipaksa. Zaman Pak Harto ada 3. Tapi sejak kita menyelenggarakan pemilihan umum pertama di zaman Bung Karno jadi presiden itu adalah multipartai. Karena pemilu itu anggotanya 50 sampai 50 partai. Saya masih ingat itu ya. Oh, semacam koran gitu. Wah, 50 partai banyak banget gitu. Dan ini tidak bisa dipaksakan untuk disederhanakan, dikerucut-kerucutkan gitu. Nah, oleh karena itu sistem yang terbaik barangkali buat Indonesia, kita parlementer. Ada Perdana Menteri, ada Presiden. Mungkin mirip-mirip dengan Perancis gitu ya. Ada Presiden, ada Perdana Menteri. Coba deh. Kalau saya enggak tahu tuh, enggak kenal atau enggak ingat nama Perdana Menteri Perancis. Yang saya tahu
Emmanuel Macron sebagai presiden. Nah, jadi di Indonesia juga gitu, yang menyelenggarakan kegiatan keseharian pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ada partai yang memerintah, ada partai oposisi. Dan kalau partai yang memerintah ya harus patuh, tunduk dan taat kepada perjanjian. Kalau perjanjiannya batal sehingga partai yang berkuasa itu suaranya kurang dari 50%, ada mosi tidak percaya. Perdana Menterinya jatuh, presidennya tetap ada. Dan presidennya diberikan kekuasaan yang cukup besar, tidak seperti di Singapura, tidak seperti di Lebanon, tidak seperti di mana lagi gitu ya. Tapi mirip dengan Perancis untuk urusan ekonomi makronya pemerintah pusat, untuk urusan pertahanan pemerintah pusat, dan politik luar negerinya oleh presiden gitu. Selebihnya yang sehari-hari perizinan segala macam itu diserahkan kepada Perdana Menteri. Insya Allah mungkin akan jatuh bangun kabinetnya, tapi kian hari kian disiplin gitu ya, sehingga tidak sesering jatuh bangunnya pada pemerintahan parlementer kita tahun 50-an. Tapi jangka panjang itu ya, itu jangka panjang, nggak bisa diterapkan 2024, tapi yang bisa diterapkan di 2024 yang masih kita punya peluang adalah 0%. Jadi memang tidak cocok rasanya presidensial ini, rasa parlemen kalau sekarang kan, presidensial rasa parlemen, tapi tidak ada diinikannya. Nah contohnya misalnya faktanya kan, ada de facto Perdana Menteri kan sebetulnya, yang namanya Pak Luhut Panjaitan kan. Iya kan? Iya kan, dialah istilahnya zaman menjelang akhir pemerintahan Soekarno, ada namanya menteri utama. Dulu ada menteri utama. Siapa yang menjadi menteri utama itu? Insinyur Juanda. Nah, bisa juga dari non-partai itu tadi. Insinyur Juanda itu Perdana Menteri, tapi dari non-partai. Bisa. Memang agak sulit kalau model sekarang, ya model yang sekarang ini, calon yang bukan dari partai atau calon dari partai kecil yang di parlemennya ndak ada gitu. Nanti kalau bikin anggaran segala macam kan harus menghadapi partai-partai yang ada di parlemen. Memang agak sulit walaupun bisa. Jadi misalnya partai-partai yang berkuasa di parlemen tidak setuju dengan APBN yang dibikin oleh Presiden Rakyat ini. Nggak ada masalah. Pemerintahan bisa berjalan karena bisa pakai APBN tahun sebelumnya, tapi itu jadi aneh gitu. Inilah anomali-anomali yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Semakin banyak anomalinya gitu ya, makin banyak. Akhirnya kita coba dengan formula tadi, presiden dengan perdana menteri, dan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pernah diterapkan juga di masa-masa yang lalu. Mungkin itu jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan, namun ini lebih didasarkan pada diskusi-diskusi panjang saya dengan banyak teman, terutama hari Jumat, Sabtu, Minggu lalu kita nyepi di Pangandaran sambil bersihkan pantai, kita diskusi tentang masa depan negara ini dengan unsur-unsur tentara ya, purnawirawan tentu saja, dengan unsur-unsur akademisi, dengan para aktivis dan sebagainya itu. Dan kesempatan ini saya ingin share aja concern kami yang lebih luas gitu ya tentang perpolitikan dan masa depan Indonesia ini. Ya, mewakili seluruh netizen, baik di Twitter terutama ya Pak ya, satu pertanyaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sehabis-habisnya sampai benar-benar MK membuat keputusan? Dalam rangka kita, karena kita netizen, kita bergerak di media sosial, apa yang harus kita lakukan? Tulisan atau buah pikiran atau gagasan-gagasan apa saja yang harus kita naikkan? Seperti itu Pak.
pertanyaan Oke, terakhir. ini Dan momen jadi closing paling speech. bagus. Ini momen paling bagus. Harusnya kan ini segitiga gini ya. Struktur bernegara ini segitiga. Di atasnya itu kan netizen, civil society. Di bawahnya pemerintah dan bisnis. Kalau sekarang dibalik, pemerintah dan bisnis suka-suka kumpul kebo dia gitu. Yang menderita adalah rakyatnya. Segitiganya harus kita balik. Civil society yang ada di atas, community, masyarakat yang ada di atas. Ini momen bagus. Jadi kalau kita ingin realisasikan, kita buka habis-habisan yang namanya kesewenang-wenangan dan merosotnya kedaulatan rakyat ini. Dengan hadirnya puluhan ribu pekerja dari China. Ya. Puluhan ribu pekerja dari China, sementara angka pengangguran kita naik, saya data-datanya ada. Ya, pengangguran naik, UMP ditekan, tapi gaji satpam di perusahaan China itu 25 juta atau setidaknya 17 juta. Nah, kalau satpam Cina tapi kalau satpam Indonesia gajinya 3 juta UMP. Nah, jadi kita udah sampai level seperti itu, kemudian kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan sama smelter China itu, ya, smelter dari China ya, perusahaan-perusahaan smelter dari China. Kemudian dia memberikan fasilitas, ada seperti negara di dalam negara, mereka itu tidak patuh, tunduk dan taat kepada hukum Indonesia. Transaksi yang ada di mereka itu nggak pakai rupiah. Pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang dari luar negeri itu tidak pakai visa pekerja. Pokoknya suka-suka. Seperti negara di dalam negara Republik Indonesia itu. Nah, kuncinya adalah tekanan dari rakyat secara luas. Ya. Oleh karena itu kita harus bergerak bersama, buruh, mahasiswa, petani, saudara-saudara kita di daerah yang tetap aja miskin, walaupun kekayaannya dikeruk terus, kita bikin statement bersama, saya ada bukti-buktinya, akan saya buka di forum itu, dengan sukacita saya bersedia. Oh, ini bejat, berarti sistem ini udah bejat ini sekarang ini kan. Nah, si oligarki itu kan yang membiarkan kondisi seperti itu. Mereka enggak punya modal, enggak punya duit, ngajak nih pemodal dari luar gitu. Pokoknya gua jamin lo mau apa aja gua kasih. Kemudian suka-suka mereka bikin master list ya. Master list itu sampai ya yang namanya sekop aja mereka impor itu. Gimana nggak mati UKM kita? Skop diimpor, oli diimpor, padahal kita kan bisa produksi oli. Solar diimpor, padahal kita mau produksi solar. Jadi pakai aturan mereka aja semua. Saatnya lah kita bangkit untuk nanti sampai pada satu situasi yang membuat tekanan dari masyarakat untuk threshold ini tak ada yang bisa membendung. Yuk kita kerjain sama-sama. Ya, baik Pak, bismillah, dan semoga kita juga bisa bekerja tanpa melanggar undang-undang juga, terutama ITE. Kita konstitusional. Yes, baik. Oke, berapa menit lagi masih waktu yang kami miliki, Pak? Sudah 20.03, 21.03. Masih berapa menit lagi waktunya, Pak, yang kita punya? Siapa? Saya? Kalau saya santai aja. Oh, oke, baik. Kalau begitu masih boleh diberikan ruang tanya jawab untuk terutama yang di space ya, Pak. Ya, karena satu periode, satu sesi lagi deh ya. Oke, satu session 3 pertanyaan ya, Pak ya. Baik, sambil menunggu yang raising hand di Zoom, saya berikan kesempatan untuk yang di Twitter karena banyak sekali yang di Twitter hadir. Oke, di sini ada Bang Putra Melayu, silahkan mikrofonnya diambil. Ya, sudah request. Oke, silahkan Bang Putra. Silahkan, mikrofonnya sudah. Oke, sebentar masih reconnecting.
Ada berikutnya Bapak Sulaiman. Silahkan diambil mikrofonnya. Oke. Masih adakah yang raising hand di Twitter? Jika tidak ada, kesempatannya kami berikan untuk Zoom. Oke, di sini, oh ini pertanyaannya tadi dari itu ya. Masih tadi yang dari Pak Mas Beni. Gitu kan, karena kemauan partai, sayangnya kemauan partai untuk mendorong judicial review ke Mahkamah Konstitusi tidak ada yang berani. Percuma kita yang mendorong 0% untuk tetap memilih partai, namun kita berharap kepada DPD. Itu yang pertama, Pak. Kemudian, oke, Twitter sudah bisa mengambil mikrofonnya. Space. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi kah dari Space? Oke, baik. Dari Zoom. Ya, dari Zoom nanti pertanyaan, pernyataan, keluhan dan curhatan Pak dari yang namanya Fajri Saik Sidik, tapi dalam bentuk puisi atau deklamasi seperti itu. Mangga dipersilahkan buat siapa tadi yang bertanya. Oh, yang lewat ini Pak, lewat tadi yang dorongannya pada DPD akhirnya. Pak Faisal? Ya. Ya, itu Pak. Kenapa dorongannya sebentar? Oh, yang tadi. Kenapa dari partai itu tidak ada yang berani gitu? Ya, makanya kita buka. Kondisi sekarang kan nggak ada yang berani. Nah, kita buka opsi, kita komunikasi dengan partai-partai yang tidak ada di parlemen sekalipun tidak apa-apa, yang sudah sah disahkan oleh oleh Kumham ya, bahwa mereka sudah sah menjadi partai, itu punya standing legal standing untuk menyampaikan judicial review itu seperti pernah dilakukan oleh Rhoma Irama itu. Nah, tinggal kenapa dulu Rhoma Irama gagal? Mungkin karena isinya, karena argumennya kurang kuat. Nah, sekarang kita perkuat argumen-argumennya itu untuk bisa meyakinkan. Kita undang para ahli tata negara, ya, kita undang Pak Jimli, kita undang Pak Natabaya, kita undang Ibu Maria, untuk semua bersaksi rame-rame di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi semacam sidang rakyat gitu ya. Rame kita mobilisasi gerakan ini, dan karena hanya dengan kekuatan rakyatlah pemerintah itu takut. Jadi banyak kebijakan itu lolos dilaksanakan karena tekanan publiknya lemah. Contohnya dulu waktu kita teriak rame-rame, nggak boleh ada jual beli vaksin. Akhirnya kan Pak Jokowi ngubah kan. Jadi Pak Jokowi hanya takut dengan gerakan rakyat. Jadi kita optimis lah. Banyak bukti bahwa gerakan rakyatlah yang mampu meluruskan kembali perjalanan hidup bangsa ini. Perubahan itu tidak terjadi karena pemilu, partainya yang menang siapa? Tidak. Ya, 1945, 1966, 1998 memang partai yang bikin reformasi itu, bukan gerakan rakyat, gerakan jalanan. Jadi kita harus yakin itu. Oleh karena itulah gerakan jalanan tidak selalu inkonstitusional loh, tidak ya, tapi ekstra konstitusional sih oke kan. Nah, jadi saya menjadi sangat optimis dan terus optimis, dan semakin optimis apalagi kalau diskusi-diskusi seperti ini dilaksanakan setiap hari ya oleh semua elemen bangsa ya, menajamkan apa yang kita diskusikan yang diinisiatifi oleh NIIB ini kan. Jadi bergema terus setiap hari.
merinding siapapun. Ya kan? Merinding. Ya. Tentara pun akan mikir-mikir gitu ya. Misalnya tentara disuruh membasmi kita semua, tentaranya juga enggak mau. Ya. Karena nurani yang udah keluar. Karena kezaliman itu sudah melampaui batas. Dan kalau kita diam saja, konsekuensinya nih, kita diam aja, santai aja deh, kita diam, hidup kita kan udah enak, maka azab akan turun dari Tuhan, ya, tidak hanya terhadap orang yang zalim, tetapi juga orang baik yang membiarkan kezaliman itu terus terjadi. Jadi kita juga kena azab Allah itu, kalau kita cuma diam. Itu kan ayat suci Al-Quran, ya, nggak main-main gitu. Itu hukum hukum tertinggi bagi saya. Jadi kenapa takut sama manusia? Kita harus takut kepada Tuhan. Manusia kita tidak perlu takut. Oh, nanti rezekinya kurang. Allah akan melibatkan rezeki kepada kamu yang menaburkan sebutir kebaikan. Tapi kalau kita menaburkan sebutir racun, Tuhan akan memberikan azab yang pedih. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Nah, ayo kita gemakan itu perubahan yang tidak bisa dihadang oleh siapapun. Nah, saatnya barangkali kita mendengarkan puisi Bang Fajri ini. Ya, oke, dipersilahkan Bang Fajri. Ya, Bang Fajri, silahkan dengan puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua budaya, salam sejahtera kita semuanya. Puisi 1945 sampai 1960. Arya Mohtar Lubis. Teriak dan pekik peperangan. Bunga-bunga bertaburan. Pesing, Semarang, Surabaya, Bandung, Bekasi, dan Kerawang. Merdeka atau mati. Merdeka! 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 Mengguntur tekad cita-cita pemuda dan rakyat di tahun 45-an. Janji kemerdekaan manusia, Indonesia ditebus dengan darah dan mayat berhamburan di seluruh Nusantara, dari pantai ke pantai, lembah ke lembah, gunung ke gunung, sungai ke sungai. Jalan dalam kota dengan darah angkatan 45, menulis rakyat kami mesti merdeka dari kezaliman dan penindasan. Tapi kemudian setelah merdeka, banyak mereka lupa sumpah 45. Kembalilah kezaliman dan penindasan, teror bertualangan di kota dan desa, ketakutan masuk pemeras hati. Kini di tahun 66 terdengar di luar tembok rumah penjara, gegap gempita teriak perang, dentuman bedil dan gemuruh banjir. Arif Rahman Jubaidah, 29 Maret 1960. Terima kasih. Mic-nya Mbak Mariam. Di unmute dulu, Iva.
Mic-nya masih. Ya, oke. Ya, sorry. Ya, karena mengendalikan dua platform. Oke, baik. Terima kasih Bang Fajri sudah memberikan deklamasinya dengan penuh antusias gitu ya. Semoga ini adalah titik tolak. Ya. Oke, semoga ini adalah titik tolak kebangkitan kita netizen yang merupakan bagian dari anak bangsa terus-menerus berupaya sampai PT 0% itu terjadi, dan kita ambil kembali kedaulatan rakyat yang seharusnya ada di tangan kita, dan untuk sepenuh-penuhnya akan kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Pak Faisal, apakah kita sudah di penghujung acara atau masih punya waktu, Pak? Sampai tengah malam begitu, Pak? Mungkin. Pak Faisal, oke. Mungkin ada yang mau masih ada yang ingin bertanya. Sebentar, saya tanyakan narasumber kita ya, sebentar. Pak Faisal, apakah kita masih punya perpanjangan waktu, Pak? Boleh. Oh, boleh, baik. Dari Twitter ya, Pak? Ya. Yang ingin bertanya melambaikan tangan, nanti kami beri. Bukan begitu, Pak? Ya, betul. Sulit sekali tadi Iva masukin jaringan sempat mental ya, Pak ya. Oke. Ada dari ini melambaikan tangan dari Margani, sebentar. Ya, silakan diambil mikrofonnya. Ya, Bang Margani, silakan ambil mikrofonnya. Oke, ini Pak Gus juga. Dibatasi berapa, Iva, untuk sesi tanya jawab saat ini? Oke, sesi yang ini apakah sesi terakhir atau masih ada sesi-sesi berikutnya, Pak? Mungkin terakhir aja ya. Oke, berarti 3 penanya terakhir. Baik. Jadi hanya satu ya, Iva ya? 3 penanya terakhir. Baik. Oke, dari Twitter silahkan sambil menunggu Twitter bersuara. Di sini juga ada operan puisinya katanya. Oke. Di Zoom belum ada. Oke, baik. Ya, silakan Space. Halo. Ya, halo juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mengajukan sedikit pertanyaan aja. Apakah ini usaha untuk di mana amannya kemana gitu dan seterusnya. Halo? Ya, halo silakan Pak. Suara Anda terdengar sampai ke Pak Saya Faisal. cuma ingin mengajukan sedikit pertanyaan saja. Kira-kira ini seberapa besar peluang untuk dikabulkannya PT 0% ini, mengingat sudah beberapa kali yang mengajukan JR ke MK itu selalu gagal dengan berbagai alasan. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin tadi juga sudah ada pertanyaan yang sama ya. Oke, berikutnya penanyaan kedua juga datang dari Twitter. Ini ada Om Pung. Sudah kami berikan mikrofon. Silahkan diambil. Ya, silahkan. Oke, baik. Tadi juga sudah saya tawarkan. Oke, Pak Putra Melayu ya. Ya. Monggo silakan, Bang Ardi, di-unmute speakernya. Bang Ardi. Sudah dapat speaker pada beliau. Bang Ardi, monitor. Ya, lagi 5 menit lagi saya masuk. Baru nyampe di rumah. 5 menit lagi. Oh. Tadi disiapkan. Biasa. Kalau bergerak itu orang penggerak itu nggak pernah diam. Pulangnya. Ini ada Bang Fitrian ya, Bang Fitrian atau Mbak Fitrian ini. Silakan diambil mic-nya. Oke. Ya, ada Gus juga. Gus Coy juga sudah melambaikan tangan. Silakan di-unmute Gus Coy. Sudah jadi pembicara beliau. Ya, Gus. Oke. Ya. Siap, boleh bisa langsung? Iya, silakan Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah juga dengan Bapak Prof ya. Saya ingin menanyakan aja ini Prof. Kita sih optimis ya, PT 0% itu kalau kita geruduk rame-rame
insya Allah itu akan ada potensi ada bisa kita dongkrak kita bisa jebol, karena kita melihat dari waktu GR-nya Undang-Undang Ciptaker itu yang sebelumnya sangat susah untuk dijebol, akhirnya pun ada 5 hakim pun yang berubah pandangannya. Kita berharap nanti di GR 0% ini ada perubahan juga gitu. Itu yang kami harapkan. Dan kalau seandainya PT 0% itu kita ngomong seandainya kita ngomong terburuk ya. Kalau seandainya itu kita tidak sukses dengan adanya pembagian jatah dari 20% itu kemungkinan ada 3 calon maksimal. Saya kira gitu. Karena melihat perkembangannya sih kan PDIP kemungkinan besar akan bergandengan dengan Gerindra. Kemungkinan dari kubu yang ada di istana itu akan muncul lagi salah satu calon. Nah itu yang bisa dibilang nanti jadi kong kali kongnya dari peng-peng. Kalau orang ngomong kan peng-peng pengusaha dan penguasa. Nah itu akan jadi calon 2 yang saya kira juga akan dapat disetting mungkin dari maunya peng-peng, dari maunya oligarki gitu. Nah kemungkinan yang satu itu dari luar istana, tapi luar istana ini kalau dihitung-hitung setelah pan masuk ke istana itu kan nggak cukup itu 20%. Itu kayaknya kan kita sangat berharap aja itu ada salah satu partai itu keluar dari istana untuk bisa menjadikan satu kekuatan untuk untuk mengadu kesempatan rakyat ini untuk mendapatkan yang calon yang terbaru gitu loh, daripada dengan yang sudah ada ini. Karena kalau yang sudah ada ini kemungkinan ya bakalan nggak jauh berbeda, akan berpihak kepada pengusaha saja gitu. Dengan itu ada nggak kemungkinan partai yang dari istana itu bisa keluar dengan mengacu kepada perkembangan ekonomi yang sudah ada ini? Kira-kira bagaimana itu, Prof? Terima kasih waktunya. Baik, oke. Penanya kedua, Bang Putra, silahkan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sepertinya saya tidak mengajukan pertanyaan. Saya cuma selamat malam dulu mungkin Bang Basri. Saya panggilnya Abang biasa kalau berdiskusi. Saya tertarik tadi dengan pemaparan Bang Faisal Basri terkait dengan bandar ya berarti kan cukong lah ibaratnya kan, cukong pemilu, cukong pilpres yang akan mau memodali para calon-calon yang mau maju baik di pilpres juga anggota legislatif. Itu saya adalah yang mengalami sendiri. Mungkin sedikit saya jelaskan. Waktu saya masih berada di Jakarta, mungkin Bang Basri masih menyimak ini, saya ada di PAN itu dulu waktu ketua DPD-nya di Jakarta Utara, Bang Edi Basri, bukan Edi Basri, juga Pak Soleh Rahman, dan terakhir saya ketua DPW-nya itu Andi Ansar, anak almarhum Andi Galip. Saya mundur dari PAN itu pasca ketua umumnya Hatta Rajasa. Saya masih ada di ketua umum Sutrisno Bahir atau SP kalau panggilnya. Kenapa saya mundur dari PAN itu? Ya karena saya sudah melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional tersebut. Dan saya sendiri pun mengalami itu, ditawarkan oleh para cukong-cukong itu untuk, karena waktu itu ya masih enak-enak itu kalau menjadi anggota dewan di DKI Jakarta itu. Yang penting kita punya tokoh, punya masa, itu nanti duit itu datang sendiri, pemodal itu nanti akan datang sendiri. Terakhir saya pindah ke Riau, pertengahan 2017, itu juga banyak masuk, bahkan ada cukong-cukong juga, ya pengusaha kayu di Riau itu seperti Sinarmas dan segala macam, RAPP, juga itu menawarkan kalau memang Pak Putra mau ini ya gampang lah itu. Dan juga ini saya bocorkan aja, ada, saya tidak perlu menyebutkan nama,
kawan juga kalau ada calon di Riau yang mau jadi bupati dan segala macam, butuh modal. Tinggal ngomong, hitungannya adalah menang nanti proyek, kalah tidak dapat apa-apa, tidak mengganti apa-apa. Dan juga tadi ya Bang Faisal Basri juga menyampaikan tadi, oligarki tadi dari bapaknya sampai ke anaknya jadi menjadi pemimpin daerah. Itu fakta yang terjadi di Riau. Salah satunya yang terakhir ini adalah Bupati Indragiri Hulu yang dulunya nggak perlu saya sebutkan namanya, sekarang istrinya. Dan juga itu terjadi di Kabupaten Rokan, Kuantan Singingi juga seperti itu. Jadi cukung-cukung ini harus kita matikan seperti itu. Karena ini satu, yang kedua saya tambahkan. Ada satu partai, mungkin saya tidak sebutkan nama partai. Itu mereka mencari tokoh-tokoh masyarakat yang mau jadi anggota dewan atau perwakilan rakyat. Soal modal itu tidak usah dipikirkan. Yang penting dia tokoh masyarakat, itu nanti akan dirangkul dan segala macam. Hal seperti inilah yang membuat para wakil-wakil rakyat kita tidak lagi memperjuangkan rakyat, tidak lagi memperjuangkan masyarakat, tapi adalah memperjuangkan bagaimana pemodal. Jadi kalau dia jadi, masyarakat itu, rakyat pemilih itu nanti diperjuangkan apabila nanti 1 tahun sebelum pilkada, pilpres atau pileg. Jadi seperti itu. Jadi saya cuma menambahkan seperti itu aja. Mungkin nanti ya sama. Ya, oke Pak Putra, kami sudah dapatkan. Oke, kami sudah dapatkan intisarinya. 30 detik. Oke. Untuk Prof dapat salam tuh dari Bang Hensat, tadi sempat gabung dia. Oh, oke, baik. Terpental, dapat salam aja katanya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rupanya tadi Bang Henry Satrio ya, Bang Hensat. Tadi juga ada. Iya, Bang Hensat. Iya, cuma tadi sempat terjatuh space-nya. Dia nyimak aja dulu gitu katanya. Oke, baik. Salam. Oke. Ya. Iva, ini mungkin dari langsung ke Bang Raden aja yang penanya terakhir ya, Iva ya? Iya, boleh. Baik. Ya. Bang Raden, silakan Bang Raden. Ini penanya terakhir ya, Iva ya? Ya. Bang Raden, Mentor. Kalau dari space tidak ada lagi, ada satu penanya dari Zoom soalnya. Iya. Ya, sudah mungkin dilempar saja. Itu sudah boleh. Oke, baik. Silakan. Oh. Bang Raden. Suaranya kurang jelas. Iya, Bang Raden, monitor Bang Raden. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua. Menarik membicarakan PT 0% ini, seperti yang setiap waktu saya lihat itu selalu digaungkan oleh Prof. RH ya. Tapi lagi-lagi pertanyaan saya dan pertanyaan sederhana itu, bukankah pada dasarnya semuanya sudah disetting oleh penguasa? Lantas apa yang bisa dilakukan? Oke, terima kasih. Baik. Ya, waktu kita berapa menit lagi ya Pak Basri? Pak Faisal. Oke. Ya 5 menit lagi gitu ya. Saya harus beres-beres mau ke Bandung besok. Oh, oke, baik, karena saya juga sudah asisten Bapak sudah mau WA untuk segera mengujungkan diskusi, memberikan ujung akhir diskusi gitu. Oke, baik. Cuma satu aja nih terakhir pertanyaan pamungkas. Kalau kita nggak berhasil juga mengajukan JR gitu, ditolak terus gitu. Kenapa sih kita nggak meminta saja jajak pendapat atau referendum untuk hal itu? Gitu. Oke, baik, silakan Pak. Dan itu sudah. Sesi ini selain menjawab semua pertanyaan terakhir dan juga closing speech, Pak. Ya, referendum itu sudah dimatikan dalam amandemen, jadi sudah tidak ada lagi referendum di dalam Undang-Undang Dasar. Karena ketakutan setelah kita melaksanakan referendum untuk Timur Leste dan Timur Leste lepas, gitu ya. Itu sebetulnya kan kedaulatan harus ada di tangan rakyat. Jadi contohnya pindah ibu kota itu tidak bisa diputuskan oleh DPR dan Presiden saja. Referendum itu ya, seluruh rakyat harus bicara. Nah, jadi kita harus hidupkan dulu klausul referendum di dalam Undang-Undang Dasar.
Masukkan saja di dalam agenda, katanya kan mau diamandemen ya. Undang-undang dasar itu jangan lupa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Segala sesuatu yang sangat strategis dalam menentukan nasib bangsa ke depan harus ditanya langsung rakyat, bukan lewat wakil-wakilnya yang sering berkhianat kepada rakyatnya kan. Jadi mau khianat silahkan loh, tapi kami memutuskan terakhir gitu, rakyat itu. Jadi itu catatan pendek saya. Kalau semua sudah dilakukan, tadi juga berulang-ulang ditanyakan kalau gagal bagaimana, ya ada upaya lain seperti yang saya tawarkan tadi. Ya, negeri ini sudah ada negara di dalam negara aturan tidak berlaku di tempat itu, sementara rakyat sedang sengsara, pekerja ribuan, ya ratusan per hari. Saya dengar hari ini ratusan per hari itu dari China datang lewat Sulawesi, dan data saya menunjukkan terjadi lonjakan lagi bulan Oktober kemarin, ya udah ribuan lagi, 1.700 kalau saya tidak salah kan. Nah, jadi mereka tidak pakai cara-cara biasa, bahkan tidak pakai paspor gitu, kayak negerinya sendiri gitu-gitu. Nah, sementara rakyat kita semakin terdesak, pengangguran makin tinggi, UMP dinaikkan cuma ece-ece gitu kan. Padahal mereka sudah menderita banyak sekali ya akibat pemangkasan-pemangkasan, akibat dari pengurangan jam kerja dan macam-macam itu, ya. Jadi kok teganya gitu. Ayo kita perkuat barisan, kita bikin menjelang akhir tahun ini satu forum rakyat gitu ya, untuk pekerja bicara, serikat buruh bicara, BEM se-Indonesia bicara, karena mereka lah yang akan paling menderita akibat kelakuan-kelakuan para oligark ini. Jadi waktu generasi Z dan generasi milenial yang jumlahnya 50% lebih dari jumlah penduduk dan porsi terbesar dalam menentukan nasib negara ini, itu akan sengsara masa depannya karena diwariskan oleh utang yang besar, diwariskan oleh kerusakan lingkungan yang besar. Ayo kita bikin yang namanya Kongres Rakyat, apalah namanya begitu ya, untuk kita tunjukkan gitu. Mana buktinya? Saya siap untuk menunjukkan bukti-bukti kezaliman yang sudah terjadi selama ini gitu. Jadi yang mau menunjukkan, oh ini rezim udah kacau nih, harus dibongkar habis nih si oligark ini, bukan semakin mengkonsolidasi. Saatnya kita bersuara, ya, kalau tidak kita akan menyesal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu ini tidak ada yang bisa melakukan seorang diri, tidak bisa saya sendiri, tidak bisa teman-teman yang ada di sini sendiri, NIIB sendiri, tidak bisa. Kata kuncinya adalah kolaborasi, bahu-membahu. Nah, nanti akan muncul banyak. Saya bertemu dengan teman-teman dari partai politik, lintas partai, tapi muda semua gitu ya. Kita diskusikan, saya sampaikan kepada mereka, Anda bisa jadi politisi tanpa harus mengandalkan bandar. Nah, banyak generasi milenial yang punya teknologi, mereka bisa bikin platform ya untuk menerima. Gitu. Jadi favorit saya politisi A dari partai mana, saya hanya mau nyumbang ke dia, itu ada di saku-saku di platform itu. Saya mau nyumbang si Anu, mau nyumbang 10.000, 5.000, 25.000, jadi rakyat. Jadi si oligark itu nggak berkutik kalau rakyatnya bersatu. Nah, kemudian perlawanan lagi, Anda identifikasi bank-bank mana yang membiayai kredit-kredit untuk si oligark ini. Keluarkan uang Anda dari sana. Lemes oligarknya, lemes banknya. Jangan beli saham perusahaan-perusahaan oligark yang merusak lingkungan segala macam. Lemes dia.
Si oligarki itu kuat karena rakyatnya tidak tahu bahwa merekalah sebetulnya yang membuat menambah darah mereka semakin banyak sehingga kekuatan mereka semakin besar. Kalau rakyatnya tahu, dan kewajiban kita untuk memberitahu rakyat, rakyatnya tahu, naruh uangnya itu di bank yang menyalurkan kredit ke rakyat paling banyak, gitu kan. Jadi jangan anggap remeh kekuatan rakyat, dan itu bisa terjadi. Nah, itu lewat platform. Kemudian kita punya slogan-slogan politik kan, jangan pajaki orang miskin, pajakilah orang kaya, jangan rusak lingkungan. Nah, politisi-politisi itu ya bikin t-shirt, bikin ransel, bikin sapu tangan, bikin payung yang isinya slogan-slogan dan dijual. Ayo kita beli sama-sama gitu. Sehingga politisi-politisi jempolan itu wah punya modal tanpa harus dekat-dekat dengan oligark. Apakah sudah yang melaksanakan? Sudah. Tapi namanya Alexandria Ocasio-Campos. Ya, politisi dari Partai Demokrat. Dia sebelumnya bartender aja, tapi semua sekarang senior-senior dia gemeter, terutama senior yang di dapil dia. Ya, Chuck Schumer itu udah senior sekali. Kalau Ocasio masuk gelanggang menjadi calon anggota Senat, hampir bisa dipastikan Chuck Schumer itu kalah. Tuh Chuck Schumer yang udah bangkotan berpolitik aja kalah sama anak muda. Karena siapa? Orang Indonesia pun ikut nyumbang dia dengan beli merchandise yang dia bisa dibeli di Tokopedia. Gila nggak coba? Jadi mencari uangnya lintas batas. Nah, jadi inilah upaya-upaya seperti ini kita himpun ya, lintas platform, lintas bidang. Kata saktinya adalah kolaborasi. Seluruhnya bahu-membahu. Nah, kemudian dari kolaborasi ini muncullah kekuatan alternatif. Dan kekuatan alternatif itu akan semakin lantang bersuara. Nah, yang muda-muda kaum pembaru itu belum menguasai di Amerika, belum. Ini bukan perjuangan kita 2024, tapi barangkali 2045 gitu ya. Hasilnya tuh baru bisa kita dapatkan 2045, tapi harus dilakukan dari sekarang. Kalau tidak, jangan mimpi kita bisa ulang tahun ke-100 2045, bisa-bisa Indonesia udah nggak ada kalau kita diam dari sekarang. Jadi optimis, insya Allah kekuatan itu akan diturunkan dari tempat yang, dari arah yang tidak diduga-duga. Sepanjang kita istiqomah, sepanjang kita konsisten, sepanjang kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Faisal Basri. Terima kasih Pak. Kita mendapatkan satu benang merah. Ayo kita bikin platform sekarang. Platform berkumpulnya, bersinerginya dari banyak komponen yang ada di Twitterland, satu komponen, dan kita tunjuk satu yang akan menjadi salah satu leader kita merepresentasi dari Twitterland, gitu, dari media sosial, dan kita swakarsa, swadana untuk merebut ekonomi rakyat. Begitu ya Pak? Iya, kita nggak perlu kumpul sama-sama di Monas, di mana. Kumpul di Twitter, kumpul di media sosial. Jadi kongresnya kongres online. Yes. Kan bisa kan? Yes. Nah, itu. Luar biasa. Jadi tambah semangat, Pak, gitu ya. Berarti Bapak akan masuk ke dalam kotak undangan kami untuk kami ajak nanti diskusi-diskusi berikutnya, Pak. Supaya bisa menyalakan obor kami terus agar kami bisa menjadi barisan penerang jalan. Ya, meski tidak harus turun ke jalan, tapi kami akan menerangi seluruh Twitterland dari sosmed lainnya dan siap untuk membuka gerbang perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Pak Faisal Basri, luar biasa ya, Anda menjadi motivator kami, inspirator kami malam hari ini, dan jangan sungkan
jangan bosan-bosan Pak jika kami nanti meminta konsultasi dan pemaparan Bapak di webinar-webinar berikutnya. Baik teman-teman semua, ya, mewakili seluruh kerabat kerja yang ada yang sudah membantu, dan ini webinar ini bisa terselenggara dari hasil kolaborasi Bapak. Yang pertama dari saya ralat ya, dari Netizen Independen Berdaulat, mohon maaf mulai malam hari ini ya, mengganti nama menjadi Netizen yang Independen Berdaulat, kemudian juga disupport oleh Persuasi TV dan juga Invoice. Kemudian juga kami disupport dengan komunitas para penagar yang sangat luar biasa, bisa menaikkan trending topik, dan komunitas ini menjadi corong-corong dari suara kami juga Pak ya. Ada dari QQ Forever, ada dari saling follow akun oposisi, ada dari berbagai macam yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih, dan juga dari MPR, Majelis Penderitaan Rakyat, yang dimotori oleh salah satu praktisi jalanan kita, namun beliau luar biasa sekali ya, beliau aktif menggaungkan anti mandatori vaksin begitu ya. Dan baik, tiba di penghujung acara.